Ya, undangan sudah 30. Kayaknya dari semua undangan, Dinas Kehutanan belum, Dinas Pertanian juga belum. Nanti kita kontak saja mungkin sembari jalan. Kalau kita tunggu ini, kita udah jam 9 lewat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kaban yang kami hormati, Bu Asneri dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Sedina, Pak Yunas dari teman-teman NGO, ada Pak Jaya, Pak Taufik yang kami hormati. Adapun acara kita hari ini sesuai dengan undangan kita adalah untuk membahas mengenai reinvestment biokarbon Fund ISFR. Acara ini nanti ada pemaparan awal dari Pak Kaban tentang apa-apa yang kita akan laksanakan di masa persiapan reinvestment ini. Karena kemarin di tahap awal kita sudah melalui tahap persiapan ya, persiapan. Sekarang kita sudah masuk ke tahap reinvestment. Jadi apa-apa saja yang akan kita laksanakan di tahapan reinvestment, dimulai dari mungkin kita membuat SK, kemudian nanti ada membentuk dana pendampingan dan segala macam. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Bapeda. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Edra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang hadir di virtual meeting kita pada hari ini. Saya lihat dari sebelah kiri Pak Riswandi, Pak Basri, Bu Nelly, Pak Taufik, Pak Jaya, terus di itu dari Disbun, Pak Suhaidi, Bu Rizky, Tera, Andi Saputra, dan Reni. Berarti memang yang disampaikan oleh Hendra tadi ada dua lagi peserta yang belum datang, belum masuk dalam sistem. Saya berharap mudah-mudahan kuota mereka cukup hari ini untuk bisa ikut webinar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisa sharing kan paparannya, bisa di share saja. Oke, jadi hari ini kita melaksanakan fokus group discussion tentang pre-investment BioCF di SFL di Provinsi Jambi. Bagaimana kita ketahui semua Bapak Ibu sekalian, perjuangan ini sudah dimulai bahkan sebelum saya hadir di Bapak Provinsi, dan prosesnya sedikit slow down kalau saya bilang, kalau saya menggunakan kata Pak Taufik mungkin slow down. Kenapa demikian? Karena memang panjang sekali yang harus dijalani sebelum sampai ke pembayaran karbon itu sendiri, meskipun memang atau ini karena memang kita terbiasa bekerja dalam runtutan birokratis sehingga memang agak panjang. Sementara bagaimana kita ketahui beberapa daerah di Indonesia sudah mulai merasakan manfaat dari biokarbon fund, seperti Kabupaten Tebo kalau saya tidak salah, mereka sudah menerima pembayaran bahkan di masa krisis kemarin, di masa puncak pandemi COVID di Provinsi Jambi kemarin, mereka sudah mulai menerima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta webinar pada hari ini. Jadi fokus untuk diskusi tentang pre-investment ini kita laksanakan itu berdasarkan adanya surat dari Bapak Direktur Jenderal PPI, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, nomor 1 tahun. Maju kanan. Klik kalau gitu. Nah ini, oke, jadi surat dari ini surat dari Direktur Jenderal PPI KLHK mengamanatkan bahwasanya kita sudah menunjuk OPD dan KPH sebagai implementing agensi program biokarbon itu sendiri.
Kemudian kita juga menyiapkan surat minat penerusan hibah rencana atau on grading, nanti yang akan kita jelaskan sedikit di dalamnya. Oh, tapi tidak ada ya, Bapak. Jadi surat minat penerusan hibah rencana ini semacam fakta integritas dari Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan pernyataan itu kita menunjukkan kesiapan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan investment di Provinsi Jambi. Kemudian yang ketiga itu adalah diminta juga menyiapkan proyek Provincial Technical Committee atau PTC. Jadi kita sebenarnya sudah menyiapkan rekan-rekan di Bapeda dan beberapa kawan-kawan yang bisa dikumpulkan pada saat ini. Meskipun kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan, sedikitnya kita sudah mencoba untuk membuat. Jadi yang di depan Bapak Ibu sekalian ini, kertas yang saya angkat ini adalah ancar-ancar dari SOTK Kelembagaan BUCF SFL di level Provinsi Jambi. Jadi kami tim 5 atau 6 orang di Bapeda itu sudah mencoba membuat ini, dan kita sudah kirimkan draftnya juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup, mudah-mudahan diterima. Jadi karena sebenarnya bukan soal diterima tidak ya, sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup juga menginginkan model yang didorong dari provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di mana saya sampaikan tadi menyiapkan pelembagaan Provincial Technical Committee, sebenarnya kita juga sudah memasukkan di dalam ini, di dalam SOTK yang bagian struktur dari SOTK yang dibuat oleh Bapeda dan tim, termasuk Pak Jaya dan Topik. Saya ada kredit khusus untuk mereka berdua. Sehingga kita sudah menyiapkan juga semacam tata kerja ya, job description di dalamnya, termasuk job description. Jadi karena memang ada beberapa aturan main harus kita sebelum ini balik lagi di halaman belakang itu. Nah ini dia kira-kira rencana struktur Provincial Technical Committee. Nanti di bawah Provincial Technical Committee di dalam itu, sorry tadi saya belum kelewatan. Di dalam Provincial Technical Committee memang yang tertinggi itu kalau saya tidak salah itu Bapak Sekda kan, Bapak Sekretaris Daerah sebagai ketuanya. Nah di sini ketuanya adalah Sekretaris Daerah, sedangkan hariannya baru kita di Bapeda. Jadi terus di bawah Provincial Technical Committee itu ada namanya unit pelaksana teknis ya, atau implementing agency. Nah, jadi ada dua struktur organisasi penting di sini. Pertama itu adalah Provincial Technical Committee, yang kedua itu adalah unit pelaksana teknis. Nah, sementara ada wilayah-wilayah penetapan kinerja atau WPK, perhitungan kinerja atau WPK itu baru yang tertunjuk pada saat ini di kita terdata 4 KPH dan 4 Taman Nasional PD11, dan itu sebenarnya mereka berada di bawah implementing agensinya dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Nah, mudah-mudahan kita berharap ini segera dapat diperluas ke seluruh unit pelaksana teknis atau implementing agensi di dua dinas yang lain seperti Dinas Perkebunan. Nanti mungkin perkebunan bisa menawarkan HGU, kemudian juga di TPHT bisa menawarkan kawasan-kawasan kawasan pertanian tanaman pangan. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita segerakan Bapak Ibu sekalian. Terus balik lagi ke belakang, Hendra, ke surat Dirjen PPI KLHK. Nah, agenda keempat itu bukan agenda keempat, tapi isi surat dari Dirjen KLHK itu yang keempat adalah meminta menyiapkan dana talangan untuk mekanisme on granting dan dana pendamping. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini tidak dalam waktu cepat ya, tapi mungkin 2022. Jadi jangan buru-buru untuk merubah RKPD yang sudah disampaikan kepada beberapa waktu yang lalu. Kita hanya mulai menghitung kembali untuk mempersiapkan dana-dana pendamping yang paling penting. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya kalau untuk kasus Bapeda tidak begitu sulit untuk menetapkan dana pendamping karena memang kita sudah punya banyak kegiatan yang cukup fleksibel. Jadi sebenarnya kami hanya menyiapkan kerangka acuan kerja saja nanti dari data dokumen pelaksanaan anggaran yang kami miliki saat ini.
Bahkan saat ini pun untuk penggunaannya masih terbuka untuk Bapeda. Jadi mudah-mudahan saya juga berharap nanti kawan-kawan dari beberapa dinas yang lain, dinas perkebunan, dinas PPKP, kemudian satu lagi dinas kehutanan, juga jangan terlalu strict dengan dokumen pelaksanaan anggaran setelah mereka disusun, sehingga kita bisa ketika diminta menyiapkan dana penamping untuk proses mekanisme grading yang kita laksanakan, insya Allah 2022 itu sudah bisa siap kapanpun, bahkan kalau kita lebih cepat daripada jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, terakhir kita akan menyiapkan nota dinas laporan pelaksanaan BioCF ke Gubernur dan menyiapkan pertemuan kepada OPD dengan Sekda. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, setelah pertemuan ini kita harapkan nanti tim Bapeda akan menyiapkan nota dinas kepada Pak Gubernur, kemudian kita sendiri akan menyiapkan pertemuan kepala OPD dengan Sekda. Sekaligus saya pikir sudah menjadi satu langkah maju kita untuk penetapan minimal proyek provincial technical committee ini sudah mulai terbentuk. Jadi kira-kira itu. Jadi pada saat ini sebenarnya sudah kelihatan dari struktur struktur rencana dari SOTK yang sudah dibuat oleh Bapeda, itu sudah mulai ada kelihatan OPD mana yang paling nanti paling berkiprah di dalamnya. Itu ada terus dan terus yang tadi yang biru-biru dari OPD benar. Jadi sudah kelihatan bahwasanya OPD mana yang mulai nampak nanti di dalam struktur organisasi pelaksana BioCF di tingkat provinsi. Yaitu pertama, selain Bapeda, OPD lain juga sebenarnya sekretariat daerah, cuman yang dipakai hanya Pak Sekda saja. Itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda. Kemudian kedua, Dinas Lingkungan Hidup, ketiga Dinas Perkebunan, keempat itu Dinas Taman Pangan, Hortikultur dan Peternakan. Kemudian yang terakhir, sebenarnya yang paling teragendakan sekarang ini justru Dinas Kehutanan, karena sudah ada penempatan 4 KPH sebagai WPK dan Partai Taman Nasional sebagai WPK dari kegiatan BioCF itu sendiri. Nah, tetapi mungkin wabil khusus untuk Dinas Kehutanan Provinsi 4 KPH itu yang paling penting, karena 4 KMB ini semua masih di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi tenang saja Pak, ini justru kita berharap menjamin sinergisitas antara provinsi dan pemerintah pusat. Nah, ini acar-acar kira-kira, atau ini sebenarnya dari buku apa ya, buku saku atau buku petunjuk lah dari yang sudah diterbitkan, bukan diterbitkan, dibicarakan lebih dalam dengan Kementerian Kehutanan terakhir ya, terakhir Februari 2019. Setelah itu kita tidak bisa lagi melakukan pertemuan sehingga mengalami pelaksanaan rapat. Kemudian kita coba lanjutkan dengan menggunakan pola virtual meeting seperti ini. Nampaknya kurang begitu asik. Kenapa? Karena biasanya kalau rapat BioCF itu selalu dalam suasana yang cukup berdarah-darah, sehingga kalau di sini kan sangat-sangat normatif kita melaksanakan rapat. Tapi mudah-mudahan dengan normatif ini, dengan pola yang lebih normatif seperti ini, kita menghasilkan segala sesuatu dengan menjadi lebih baik dan lebih cepat ya. Nah, ini acara-acaranya sesuai dengan petunjuk yang kita pegang, walaupun belum resmi. Itu setidak-tidaknya tugas-tugas provinsial technical committee itu pertama melakukan koordinasi antar lembaga provinsi terkait kebijakan dan implementasi kegiatan BioCF Provinsi Jambi, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan konflik atau masalah di kemudian hari. Cocok ketua umumnya adalah Bapak Sekretaris Daerah, yang di bawahnya adalah lembaga teknis provinsial. Kemudian kita juga melibatkan rekan-rekan NGO. Mudah-mudahan ini koordinasinya jauh lebih gampang. Kemudian yang kedua itu melakukan koordinasi dengan MPC, dengan IE dan IE agar dapat memastikan bahwa semua kebijakan strategi dan investasi penyelenggara kegiatan BioCF harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi, termasuk dokumen rencana pertumbuhan hijau Provinsi Jambi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mungkin lupa menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Provinsi Jambi tahun lalu sudah menyelesaikan satu dokumen yang kita sebut dengan Green Growth Plan atau dokumen pertumbuhan hijau.
Jadi intinya dokumen itu menjadi sebuah master plan bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, tapi berbasis pada lingkungan hidup. Mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa menyelesaikan peraturan daerahnya tentang master plan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Kita dibantu oleh Inkraf kami Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu dekat sudah hadir naskah akademik, kemudian diharapkan akhir tahun sudah menjadi produk hukum. Ini kita minta bantuan mobil khusus pada Pak Taufik dan Pak Jaya untuk tetap aktif untuk mengawal dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga, kita melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan mengadakan pertemuan rutin 2 kali dalam tahun dengan Sub PMU dan PIU terkait implementasi dan progres kegiatan PLCF di Jambi. Keempat, memberikan panduan atau pedoman kebijakan yang akan dilakukan serta saran dan masukan kepada Sub PMU dan PIU terkait masalah dan implementasi kegiatan PLCF di Provinsi Jambi. Kemudian yang kelima, memastikan Sub PMU dan PIU menjalankan BioCF Provinsi Jambi dengan baik dan tepat sasaran. Saya lupa nih tadi ada istilah-istilah Sub PMU, ada istilah Sub PIU, nggak begitu dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, Sub PMU adalah organisasi di bawah Provincial Technical Committee. Di satu level di bawah itu, kemudian yang PIU sendiri itu dari di bawah Sub PMU. Jadi ini semua terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang keenam itu mampu menyelesaikan segala konflik dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan BioCF Provinsi Jambi tidak mampu diselesaikan oleh Sub PMU dan PIU Provinsi Jambi. Jadi aman insya Allah Dinas Kehutanan. Kalau resolusi konfliknya nanti kita coba duduk bareng berembuk bagaimana menyelesaikan semua konflik yang terjadi, terutama pada nantinya pada WPK yang menjadi objek BioCF itu sendiri. Kemudian terakhir adalah memfasilitasi persetujuan Sub PMU dan PIU yang diperlukan dan diberikan oleh Kementerian ARI. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti saya akan minta waktu khusus dari Pak Sedina menjelaskan sudah sampai mana progres dari kegiatan BioCF ini dan kenapa kita membutuhkan skenario atau bukan skenario tapi mekanisme on granting dan kapan kita harus menyiapkan on granting tersebut, kemudian apa fungsinya kita terlibat aktif di dalam ini, bagaimana hubungan kita dengan World Bank, bagaimana hubungan kita dengan Kementerian Kehutanan, dan terakhir itu bagaimana hubungan kita dengan Kementerian Keuangan, bagaimana Kementerian Keuangan bertindak nanti sebagai verifikator dalam sistem granting ini, bagaimana Kementerian KLHK itu akan bertindak sebagai penguji dari kegiatan-kegiatan kita, dan apa jaminan, termasuk jaminan yang original tadi, jaminan bahwasanya uang yang sudah kita keluarkan karena dia sifatnya on granting, uang sudah kita keluarkan nanti dapat diganti kalau bisa 100% dengan 90%. Nah yang lanjut, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini lanjut ya. Jadi kita sudah mengusulkan personil yang ditetapkan dalam bidang perlindungan karbon atau monitoring, analyze dan reporting, gitu ya. Yang sebenarnya ini tidak jauh berbeda dari tim yang lama sebenarnya, tim 22 dulu kalau saya tidak salah namanya ya Pak. Tim 22 ini kan sudah bergerak, cuman memang pada waktu itu tim 22 kan tidak punya dukungan kelembagaan yang pasti, karena sifatnya memang hanya sebagai pendukung dari konsultan individual yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Dirjen PPK, Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, jadi ini sebenarnya kelanjutan pekerjaan saja Bapak Ibu sekalian. Kita sudah siapkan dan nanti kalau bisa sudah ada nama ya. Kalau bisa sudah dihasilkan nama di sini, atau memang nama yang lama dari T22 itu kembali kita hidupkan lagi. Insya Allah kamu tidak masih banyak. Lanjut ya kan? Kemudian personel yang diperlukan tidak kerangka pengelolaan sosial dan lingkungan. Jadi ini safeguard di masing-masing PMU gitu ya, sorry ya. Itu PMU, sub PMU ya. Pertama itu adalah MAR, yang kedua safeguard. Ini nama-namanya juga sudah. Ini sebenarnya cuma penjelasan dari bagian organisasi, bagian SOTK yang tadi saya sampaikan. Nanti Hendra mungkin bisa menjelaskan lebih
Kalau saya minta tolong Rizky atau Hendra nanti menjelaskan lebih dalam tentang bagian yang sudah dibuat. Atau ini saya minta tolong nanti Pak Jaya atau Pak Topik kali ya jelaskan itu. Kemudian yang ini personel yang diusulkan untuk bidang monitoring dan evaluasi ini. Dan terakhir itu adalah memintakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah bisa kita dorong mulai dari sekarang, maka di 2021 nanti jangan lupa karena ini semua harus masuk dalam RKPI. Bapak Ibu sekalian, dari bawah berdaya berapa, dari ringan hubungan hidupnya berapa, dari disun berapa, TPHB berapa, disun berapa. Nah tentang berapa ini, mungkin kita bersepakat angkanya masih sekitar 10% dari dana yang insya Allah digantikan dan oleh World Bank. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin kita sudah mendalami secara bersama-sama besaran dana masing-masing, insya Allah akan bukan diusulkan lagi ya, tapi sudah disepakati antara Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian World Bank, serta terakhir adalah Provinsi Jambi, Kementerian Lingkungan Hidup, World Bank, Kementerian Keuangan dan Provinsi Jambi. Masing-masing OPD kan sudah membahas. Bahkan setahu saya seharusnya di bulan Februari kemarin harusnya ini sudah selesai pembahasan ini gitu. Jadi artinya kita sudah mendapatkan gambaran tentang pencapaian berapa anggaran di tiap-tiap OPD yang kita akan masukkan sebagai dana pendampingan yang insya Allah akan menjadi kegiatan bukan preparation lagi, tapi sudah kepada implementasinya insya Allah di tahun 2022 yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Itu sebagai pembuka kita diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan meskipun dengan melaksanakan diskusi melalui virtual meeting seperti ini, insya Allah semua dapat dikeluarkan dan kita akan mencoba mencatat mencatat semua masukan dari kawan-kawan OPD. Mungkin juga OPD akan mengatakan ini harus ada tambahan kekuatan segala macam. Jadi resources itu tidak hanya diukur dari jumlah anggaran yang kita siapkan, juga sumber daya manusia ini juga, kemudian waktu dan segala macam yang terkait langsung dengan kegiatan kita pada hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya harap diskusi kita penuh dengan rasa keakraban, kemudian kita juga dapat menjalin kerjasama yang baik. Oh ya Pak Kabin Ekonomi udah masuk rupanya, terima kasih. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kembali ke moderator Pak Hendra. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaban. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Kaban sudah menjelaskan dengan rinci ya bagaimana kegiatan persiapan yang akan dilaksanakan, terus bagaimana struktur kelembagaan dan tugas-tugas kelembagaan. Kemudian dari Pak Kaban juga sudah menjelaskan bagaimana kita bisa menyiapkan dana pendampingan dari masing-masing OPD. Sesuai tadi dengan disampaikan Pak Kaban, mungkin ada penjelasan lebih rinci dari Pak Subinari. Masalah kegiatan, jadwal kegiatan sampai mulai dari persiapan Pak ya, mulai dari persiapan dahulu tahapan-tahapannya sehingga sampai dengan saat ini. Kepada Pak Subinari kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bekerja semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Provinsi Jambi, Bapak Ibu peserta webinar dari LH, dari Kehutanan, Perkebunan, Pertanian Pangan dan Disbud, dan dari NGO Pak Jaya Pak Taufik serta rekan-rekan yang ada di Bogor. Menambahkan yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Pak Kaban tentang menanggapi surat dari Dirjen PPI tentang kelanjutan BDF di Provinsi Jambi. Barangkali ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan agar update posisi pada hari ini atau pada tahun ini. Sekilas mungkin ini kegiatan yang peserta webinar rata-rata sudah ikut semua dari awal. Barangkali yang belum pernah ketemu Ibu Dr. Asneli
kalau yang lain barangkali sudah ikut dari awal bagaimana proses preparation atau perencanaan sampai tahap terakhir di Februari kemarin tentang mission yang terakhir itu sudah dibahas. Yang pertama, kita memang merencanakan di 2020 kita sudah mulai berinvestment. Namun pada saat ini berinvestment belum kita mulai karena ada beberapa tahapan yang masih diselesaikan di Jakarta antara World Bank, Menteri Keuangan dan KLHK. Karena setiap fase ini itu perlu grant agreement. Yang fase per-investment ini masih dibahas tentang grant agreement-nya, yang masih di dokumen yang lagi diselesaikan adalah PAD, Project Appraisal Document. Nah ini setelah ini PAD selesai, baru nanti ada negosiasi antara World Bank dengan Kementerian Keuangan dan KLHK. Nah ini yang kita masih tunggu. Pada Februari yang lalu itu dan sebelumnya itu kita sudah membahas masalah alokasi dulu. Alokasi dananya untuk masing-masing OPD ataupun provinsi Jambi itu sudah ditetapkan oleh waktu itu oleh KLHK. Namun terakhir belakangan kita terima email belum dikurangi dana kontingensi atau 10% terkait dengan terjadinya fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar. Ini ada waktu kita terakhir kemarin dengan ada Dian, ada Belinda, ada Yunas, sudah salah dengan kita webinar sama Pak Breki. Kita serahkan sepenuhnya kepada kementerian untuk melakukan pengurangan 10% kontingensi dari kurs rupiah terhadap dolar ini. Maka keluarlah pagu kita terakhir yang berdasarkan dirjen PPI kemarin. Dan mungkin semua OPD, Kehutanan, Perkebunan, dan Tanah Pangan, LH itu sudah terima surat dirjen PPI. Dan itulah pagu. Dan rincian pengurangannya ini yang barangkali belum disampaikan kita dari Pak Faisal atau Pak Eri, yang mana-mana saja terjadi pengurangan. Nah ini yang perlu kita sepakati nantinya, yang perlu kita tanyakan oleh ke Pak Breki, dan jawaban Pak Breki nanti di email melalui Pak Faisal, yang mana yang terjadi pengurangan 10% untuk dana kontingensi itu. Kemudian pola pelaksanaan kegiatan berinvestment ini kita memang sepakati kemarin ada dua pola, yaitu pola swakelola, antaranya nanti kita kerjasama pemerintah Provinsi Jambi dengan KLHK dan PA-nya ada di KLHK. Kemudian pola yang kedua yaitu pola on-granting, artinya dana ini akan masuk ke APBD, namun sebelum dana APBD itu kegiatan dilaksanakan dan dilakukan dana talangan oleh APBD. Nah yang ini yang prosesnya yang butuh waktu, sehingga kita sepakat kemarin dimulai tahun 2022 baru pola on-granting dilaksanakan. Namun untuk 2020 dan 2021 itu dilaksanakan melalui swakelola atau PKS dengan KLHK. Namun berdasarkan surat dirjen PPI bahwa di 2020 itu tidak ada dialokasikan dana di pemerintah Provinsi Jambi atau PPI, sehingga masih menggunakan dana-dana dari KLHK atau dana sisa daripada preparation atau dana perencanaan kemarin. Dan menurut Pak Breki di 2020 ini nantinya kita hanya memantapkan dari sisi kelembagaan, kemudian juga melakukan proses persiapan dalam hal on-granting 2022. Karena dalam proses on-granting 2022 ini, tahapan yang harus kita lakui adalah surat pernyataan kesediaan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan dana talangan. Artinya dana talangan ini disediakan oleh APBD dulu, dianggarkan di masing-masing OPD, kegiatan-kegiatan yang kita susun di dalam RKA-nya perinvestasi kita, masuk ke dalam anggaran APBD atau OPD, kemudian nanti dilaksanakan menggunakan dana APBD dulu, baru setelah itu kita reinvest ke keuangan di PKA, dan yang melakukan verifikasi atau verifikatornya itu adalah KLHK, baru dicairkan dan itu baru digunakan lagi. Seperti dana TU, tambahan uang. Jadi kita memang kerja dulu, baru nanti ditagih
ke itu. Nah, yang ini yang perlu kita nanti. Tahapan ini harus sudah finish di awal 2021 karena ini akan masuk dalam proses pembahasan di UAPPAS dan APBD. Artinya sebelum musyawarah provinsi ini sudah harus selesai dan itu sudah masuk ke dalam program untuk rencana kita 2022. Memang dari sekarang kita sudah mulai membahas persiapan masalah dana outbreaking ini. Artinya kesediaan pemerintah daerah dan persetujuan dari DPRD untuk menyiapkan dana talangan, dan ini yang harus beberapa tahapan ini mengacu pada Kemenki 24. Nah, ini ada aturannya Kemenki 24 misalnya pelaksanaan LIPA melalui pola outbreaking ini. Itu yang perlu diperhatikan dan kita siapkan selain daripada kelembagaan. Selain itu juga di 2020 ini kita akan selain kelembagaan, nanti juga kita akan melalui dana PLHK mungkin di LH yang paling itu yang kita bahas kemarin Pak Yunas, masalah sosialisasi atau EPIK di daerah-daerah kabupaten kota lokasi untuk KPH ataupun yang KPH yang ada 4 lebih tadi. Jadi adanya sosialisasi ini menurut Pak Menteri tetap kita lakukan dua pola, tergantung daerahnya apakah bisa digunakan pakai daring atau webinar ini, virtual meeting ini, atau kalau memang tidak kita akan langsung. Nanti kita pilah menjadi dua pola. Dan pelaksanaan ini dilakukan di tahun 2020. Setelah itu juga kita nanti akan membahas masalah MAR, masalah kelembagaannya, masalah penghitungan karbonnya, dan ini di tahun 2020. Artinya persiapan itulah yang kita lakukan di tahun 2020 dan 2021. Nah, itulah barangkali tambahan dari kami, dan posisi artinya dana investment itu tinggal menunggu grant agreement-nya, dan paku masing-masing sudah ditetapkan, tinggal rincian pengurangan-pengurangannya yang masih kita tunggu. Barangkali itu sedikit tambahan dari kami. Kalau ada kurangan mungkin ada Pak Jaya, ada Pak Taufik bisa nambahkan dan bisa nanti kita bahas sambil diskusi nanti. Barangkali itu, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali kepada host atau moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ferdinand yang tadi sudah menjelaskan mengenai pelaksanaan biokarbon. Mungkin kita minta kepada